Gak mau nih nanti mereka pada serbu aku gitu kan. Bukannya enak diserbu. Sampai kadang ke tembok gitu ya dia gini. Pokoknya dia kayak kegelisahan gitu. Buat kalian yang masih sekolah, jangan nonton ini, di skip dulu ya. Ini hanya untuk kisahnya Raisa, ini bukan untuk ditiru. Jadi kita ambil pelajaran untuk kedepannya supaya kita bisa waspada, antisipasi dan jadi lebih manusia yang lebih baik dari cerita ini. Itu ngomongnya berdua di mana? Mas siapa nih? Sama yang satu lagi yang ketiga ini. Sebut saja siapa namanya? Namanya si Reno. Reno. Ya udah. Terus aku bilang udahlah nggak usah banyak omong gitu. Kalau kamu mau ya sudah nanti malam, gue bilang. Cuma teman-temanmu ada nggak di dalam gitu. Kebetulan pada kuliah gitu. Ya udah akhirnya aku malam ke situ gitu kan. Anak-anakku juga kan nggak ada, lagi tidur. Aku beranikan diri ke situ terus ya udah gitu Bu. Pokoknya dia tuh gimana awal Reno tahu bahwa itu via WhatsApp juga? Enggak, secara langsung dia. Oh, secara langsung. Apa ya mengatakannya gitu sambil ketemu di depan. Terus dia bilang asik dong sama temen aku gitu kan. Asik apa ini gitu. Boleh dong Bu malam sama aku gitu. Aku kan juga kesepian gitu. Terus aduh aku datang nih kan malam ya. Aku ketok-ketok. Terus ternyata pintunya nggak dikunci gitu. Kayak sengaja lah gitu. Nah terus aku lihat dia lagi nonton TV. Terus aku berdiri aja, aku nggak karena dia nggak tahu kan, dia sambil lihat TV aja. Terus aku beranikan ke depan dia tuh, ke depan dia, terus langsung dia kaget. Aduh, Ibu, aku bercanda Bu, gitu kan? Jangan bercanda deh. Ini serius apa enggak? Gitu. Aku udah datang ke sini gitu, niatnya mau kasih tahu kalau ada arisan nanti di rumah, aku bilang gitu kan. Terus langsung dia tutup pintu gitu, tutup pintu depan, nggak enak dengan yang lain gitu kan, kosan yang lain. Terus aku mulai-mulai juga ragu gitu, nggak mau melakukannya, tapi aku takut aja nanti dia malah bocor ke tetangga yang lain gitu. Ya udah, terus kamu memang suka sama aku gitu kan. Terus iya katanya teman-temannya bilang nikmat gitu kan minum aku, terus katanya seret lah gitu. Terus ibu itu seksi, ibu kos gitu. Jadinya mereka tuh ada keinginan gitu menggebu. Terus dia bicarain semua apa yang temennya omongin tuh dibicarain semua gitu kan. Ya aku coba diam aja gitu, kayak aku takut gimana gitu. Terus dia coba untuk membujuk aku, merayu aku. Aduh aku main lagi dah ini gitu kan. Aku risih banget gitu, kayak ini aku sebenarnya nyata apa enggak sih gitu kan. Seperti mimpi. Seperti mimpi gitu. Tapi kan memang itu yang diinginkan. Sebenarnya nggak ingin sih, dari hati kecil aku sebenarnya juga nggak ingin gitu kan. Tapi karena udah melakukan sama yang satunya, jadi mereka pada tahu semua. Jadi ibu asas keadilan. Jadi biar semua dapat gitu ya. Atau gimana? Kalau nggak dapat nanti ngiri ya yang lain ya. Sebenarnya aku juga nggak mau ya Bu ya. Tapi karena mereka membujuk aku gitu, sampai cerita sedetil mungkin si temennya ini tahu gitu kan. Aduh, jadi aku terpaksa lah aku lakukan. Kayaknya nggak pernah aku dapetin dari suami, itu aku dapetin dari anak kos Bu gitu. Yang itu gambarannya gimana? Yang ketiga ini, si Reno ini? Kalau Reno memang badannya agak kecil ya, agak tinggi gitu, badannya agak kecil. Jadi punyanya itu nggak terlalu besar lah gitu. Tapi tetap dia tekniknya bagus Bu, tekniknya. Dia tuh sampai pokoknya aku bolak-balik gitu. Aduh pokoknya nggak bisa diomongin Bu ya. Nggak berdaya banget aku gitu. Terus dia juga main dari belakang gitu. Ya aku nggak berdaya loh Bu gitu. Belum gitu. Aku panik, aku takut gitu. Memang dengan temennya ini yang ketiga, dahsyat ya, dahsyat banget Bu gitu. Dia itu bisa variasiin gitu loh, variasiin mainnya gitu, sampai sudah di bangku, sampai ya di wastafel gitu, aku gitu kan, nggak kebayang deh pokoknya. Jadi kos-kosannya tuh gede ya, ada wastafelnya segala? Ada, gitu, ruang tengah, ruang depan sama dapur gitu. Kayak satu rumah gitu? Ya, 3 petak gitulah, 3 petak. Terus aku was-was kan, takut ada temennya yang datang, tapi dia bisikin aku, bilang udah nggak usah khawatir Bu,
gitu. Semua pada kuliah di luar gitu. Aku tanya satu-satu gitu. Takutnya aku was-was lah sama kejadian itu gimana. Terus dia sambil sambil terus narik aku gitu, sambil nyembuhin biar aku gimana terlena gitu. Ya jujur aja memang aku udah terbuai lah, udah ya rasanya gimana dong gitu. Ceritain dong Bu, saya kan nggak tahu. Ya sampai aduh katanya ibu kos puas gak? Ibu kos puas nggak gitu. Terus aku bilang aja aku puas banget gitu. Kamu jujur ya, kamu tuh nggak sama teman-teman kamu gitu. Serius nih teman kamu tuh agak-agak besar gitu kan. Yang satu juga bersih. Gitu. Kok kamu bisa gitu. Sudahlah Bu, kalau misalnya ibu mau lagi tinggal kayak saya aja gitu. Kalau nggak di rumah ya kita keluar gitu. Aduh, pokoknya aku udah ketakutan, antara takut gitu ya. Antara takut tapi aku juga pernah ngerasain sama dia, jadinya aku ya gimana ya, aku pengen lagi gitu. Jadinya ya udahlah, di situ dia juga udah biasa aja dengan teman-temannya gitu. Nggak ada apa-apa. Terus kan di kosannya tadi kan ada 4 orang katanya mahasiswanya. Nah yang keempat ini dia belum kena ini apa namanya serangan dari ibu. Kebetulan gini, saat itu kan Idul Adha. Terus aku udah banyak masak dong, ada daging ya, direndang, disate gitu kan. Nah, aku undang mereka nih berempat gitu. Nggak pada pulang tuh anak-anak kosan. Udah pada pulang, kebetulan kan libur. Maksudnya nggak pulang ke kampungnya? Enggak, kalau kos-kosan yang lain pulang, yang berkeluarga gitu. Nah, terus di rumah juga anakku bakar-bakaran sama temennya gitu. Ya udah, kebetulan mereka aku siapkan daging lah diolah, direndang, disate, terus macam-macam lah, ada ketupat juga. Datanglah mereka seneng gitu, asik nih, kos masak berempat banyak. itu. Oh, berempat. 3-nya sudah dipakai sama ibu. Yang satu lagi ini masih calon ya. Iya, terus Jadi sasaran ibu tuh maksudnya mau pakai si calon itu, si yang belum pernah ibu pakai, atau memang gimana? aku pengen tahu nih sensasinya gitu kalau berempat tuh gimana sih rasanya gitu kan. Terus Oke. udah terus mereka datang makan menikmati gitu kan. Waduh enak nih Bu masakannya gitu. Aduh bisa nambah dong gitu kan. Silakan gue bilang. Nah terus apa ya? Dia itu sambil lihat-lihat rumah lah gitu, nanya anakku gitu, kemana? Gitu. Anakku bakar-bakaran rumah temennya, aku bilang. Aku kan bawa piring ya, setelah makan-makan itu, aku bawa ke belakang gitu. Terus ini yang pertama ngikut ke belakang gitu kan. Siapa tuh namanya yang pertama? Yang pertama Aldi. Terus langsung ya aku merasa gimana gitu. Mau ngapain gitu kan. Terus pas udah sebentar doang sih aku langsung ke depan lagi gitu kan. Pas udah naruh piring selesai, terus aku kan pakaian tuh ada pakaian kotor lah udah aku taruh gitu karena mereka di depan di ruang tamu. Ya aku taruh pakaian ke belakang ke mesin cuci. Datang lagi yang satunya. Siapa? Si Anton, Dong aku panik. Aduh, ada temennya yang lain gitu kan di depan. Aku nggak mau nih nanti mereka pada serbu aku gitu kan. Bukannya enak diserbu? Aku tapi fantasi juga sih ya gitu kayaknya enak juga gitu tapi aku belum berani gitu. Terus ya udah aku keluar lagi tuh, dia ikut tuh keluar, aku keluar. Nah terus udah di situ aku coba masuk kamar gitu kan, coba masuk kamar untuk benahin kamar lah gitu, ada yang belum kuberesin. Nah yang ketiga ini aduh dia gimana ya, mau nyetel TV katanya. Setel TV, kayaknya enak nih di kamar ada TV gitu kan. Setel dong Bu TV-nya gitu. Aduh, aku ini kok nyetel TV di kamar gitu, kenapa nggak di ruang tamu kan ada gitu kan. Terus ya udah dia aku setel TV. Aku mau mainin terusin gitu, nggak enak sama temennya yang lain gitu. Ya udah aku beranikan diri keluar, aku nggak mau dipaksa gitu kan. Nah di situ aku berpikir gini, gimana ya kalau berempat gitu enak gak ya? Satu ini kan belum aku coba nih Bu, satu masih lugu gitu Iya, kan. mereka kok bergantian sih kompak? Apa mereka juga merencanakan sesuatu? Aku nggak ngerti deh, aku nggak ngerti mereka merencanakan atau tidak, aku nggak ngerti gitu kan. Cuma memang aku sih ada keinginan untuk berempat gitu ya. Tapi yang satu kan masih lugu, ini apa udah lihai apa enggak kita kan nggak tahu. Nah terus aku kan pengen ngerasain yang keempat ini Bu ya. Jadi aku kasih gimana rasanya yang belum pernah aku rasain ini gitu. Kalau yang lain mereka cuma
cipiki aja gitu kan buat saya jadi gimana gitu, pengenan tapi nggak tersampaian gitu. Ya, jadinya ya udah aku coba nih, aku Ngasihnya goda. gimana? Dari minuman, dari makanan? Iya dari minuman. Buat keempat orang itu? Iya satu-satu gitu. Hmm. Aku kasih minuman, aku suguhin, terus mereka minum lah, menikmati mereka Mm-mm. minum gitu. Terus ya udah yang ketiga ini udah mulai gimana gitu sama aku, Mm-mm. kayak merayu lah, Minumannya seperti apa itu? eh, kayak bubuk gitu Bu, Hmm. bubuk gitu. Dia air biasa, air es gitu, pakai sirup. Mm-mm. Terus aku kasih bubuk aja sedikit gitu. Hmm. Aku aduk-aduk, aku suguhin satu-satu. Mereka menikmati minum. Jadinya mereka mulai bereaksi tuh Bu. Hmm. Ada yang ditempel-tempelin ke bantal gitu ya. Ada yang duduk di sofa sambil kegelisahan gitu. Terus sampai bangku sofa pun kayak ditempel-tempelin gitu, diusap-usap gitu. Terus ada juga yang rebahan di karpet gitu, kayak udah megang-megangin. Jadi aku pas boleh nggak katanya boleh. Iya. Terus. Aduh, aku juga kan ngelihatnya gimana, wah udah reaksi nih Hmm. obatnya kan. Berarti udahlah aku langsung ganti. Yang polos itu gimana, yang belum pernah Ibu cobain tuh? Itu juga mulai sampai ke tembok gitu ya dia gini. Pokoknya dia kayak kegelisahan gitu. Nembok dia. Ngecat. Sampai bolong bisa itu temboknya. Oh, digosok-gosok. Iya digosok-gosok punyanya gitu Bu. Oh. Terus waduh ini benar-benar manjur. Ya aku suka lah itu mereka pada kebukti gitu kan, berhasil gitu. Aku udah ganti. Waduh, mereka langsung satu-satu Bu. Nah, yang terakhir ini yang aku mau si Ari itu gitu. Dia yang keempat tuh yang belum pernah aku coba itu gimana sensasinya. Dia juga dahsyat Bu. Dia sampai muterin gitu ya, diri aku sampai di sofa dia muterin gitu. Terus pokoknya aku sensasi banget sampai berempat itu aku bisa puas gitu. Luar biasa. Berarti main berlima dong ya, secara bergantian. Dan itu semuanya rata, masukin semua. Iya. Dimasukin semua. Iya, satu-satu mereka masuk. Tidak. Enggak. Terus Pakai pada pengaman. keluar di mana tuh orang? Keluarnya di luar sih ya. Semuanya. Keluarnya di luar karena aku juga nggak mau nanti takut kan. Terus mereka juga ngerti katanya ya udahlah Bu, kita keluar di luar aja gitu. Bisikin Tapi mereka dalam sadar ya? Maksudnya sadar atau setengah sadar? setengah sadar sih. Kita juga akunya setengah sadar lah menikmati tapi ya gimana ya, was-was juga sama lingkungan gitu kan. Nggak enak sama yang lain gitu. Wibawa aku sebagai ibu kos gitu kan. Jadi aku antara menikmati antara pikiran enggak lah gitu. Nah, pas mereka nerjang aku gitu, ya aku lupa lah segalanya udah. Sudah di atas angin, di atas awan ya. Iya itu sensasi banget Bu. Rasanya gimana itu direjang sama berempat? Aduh, pokoknya nikmat deh. Nggak kebayang. Nggak kebayang banget Bu. Itu Ibu udah kayak rempeye. Yang di bawah, mereka semua di atas atau gimana? ada yang pertama itu gede banget Bu. Emang aku akui deh mereka tuh pada kuat-kuat. Kemarin-kemarin kan nggak terlalu lah gitu. Terus karena mainnya juga berlima ada sensasi baru gitu. Jadinya pokoknya aku menikmati banget, mereka juga kayaknya puas banget gitu ya. Gila, jadi ratu sejagat ini Bu Kos. Aku direjengnya, aduh gimana nggak kebayang loh. Aku mau bilang apa ya? Aku cuma mau bilang aku minder loh, luar biasa. Karena Ibu termasuk kuat loh, bener gak? Udah umah sama 4 orang, pada pakai om kan. Oke, jadi itu main berapa lama durasi? Ada Bu, 2 jam. Ya Allah, 2 jam. 2 jam. Itu Akunya afternya bagaimana setelahnya? Aku ya nggak berdaya lah, kelelahan aku, Pegel. pegel gitu. Lecet. Pokoknya lecet banget, aku sampai jalan aja susah Bu gitu, sampai Dibongkong. ngengkang gitu lah. Tapi mereka ngerti lah maksudnya untuk Bantuin. bantuin. Pokoknya ya udah aku seperti kayak mandi kucing gimana sih. Jadi pada basah semua. Tahu gitu. nggak? Ini aku tahu nih yang komen apa? Ibu kos di mana? Masih ada kosan kosong nggak? Nanti pasti bagi yang berminat membuka lagi kosan atau gimana nggak? Kebetulan memang ada kosan aku. Makanya Ada yang kosong. Tuh bagi kalian yang minat di daerah Jakarta mana, Bu? aduh. Ada deh.
Malah aku terbilang galak loh, terbilang galak. Galak apa Bu Iya kosnya? maksudnya kalau untuk nagih justru aku galak. Kebetulan nggak ada anak kos, Oh, yang jadi kalau cowok-cowok nagih galak? berumah tangga gitu, berumah tangga aja. Jadi Gitu. kalau lagi galak jangan galak Bu, nanti pakai. Kalau telat kan pasti, gitu. Oke, jadi kan ya edukasinya jangan sampai kita itu ya kayak ibu kos ini lah ya. Maksudnya baru dirayu dikit langsung gampang banget gitu kan. Terus juga untuk anak kosan juga biar pada jaga-jaga lah. Walaupun kita misalnya nggak punya duit buat bayar kosan, tapi tidak bisa juga menghalalkan segala cara supaya dapat kosan gratis gitu kan. Nggak gitu ya Bu ya? Tetap harus bayar kosan ya. Mm-mm. Oke, nah pesan moralnya untuk para laki-laki di luar sana dan perempuan di luar sana, kalau dengar dari cerita ibu seperti apa nih? Pesan-pesan untuk para cewek dan cowok. Ya kalau bisa nggak usahlah mengikuti jejak saya gitu. Jangan untuk ditiru, gitu, cuma untuk berbagi pengalaman yang untuk jadikan pelajaran gitu ya Bu Iya ya. betul. Jadi berjalanlah dengan sesuatu yang baik. Gitu. Oke, di jalur yang normal aja, walaupun kita udah single dalam status janda, tapi kalau bisa kita punya harga diri, kita punya nilai, kita berkelas. Setiap orang punya masa lalu, punya masalah, tapi kan kedepannya kita bisa juga jadi bertobat dan lebih baik, termasuk apa yang dialami oleh ibu kos kita ini, gitu Itu kan? masa lalu lah. Itu masa lalu, tapi sekarang masih Bu. Alhamdulillah enggak. Oh, tapi kok ceritanya kayak masih ya? Maksudnya Enggak. happeningnya tuh masih berasa gitu ya? Enggak, sebenarnya aku malu banget Bu ya. Sebenarnya malu banget itu yang dulu lah, sekarang kan udah nggak ngekos di sini lagi gitu. Oh. Udah pindah gitu. Oh, udah Jadi, pindah ya, netizen kecewa tadi mau ngekos. Tapi nggak apa-apa, itu masa lalu, jadikan pelajaran berharga supaya kedepannya kita bisa lebih baik. Dan ibu juga harus jaga-jaga Bu, karena apa? Zaman sekarang kan kita nggak tahu ya penyakit, kita main sama sembarang orang, ternyata orang itu juga tertular penyakit, dan penyakit itu tidak ada obatnya. Penyakit yang seperti itu akibat main sana sini itu belum ada obatnya. Jadi kita harus menjaga diri kita, sayangi diri kita, jangan hanya karena nafsu semata, terus kita kalah dengan nafsu kita. Mikirnya lebih panjang gitu kan. Kenapa? Buat diri kita. Kalau bukan diri kita yang sayang sama kita, siapa lagi? Iya, betul. Gitu. Itu aja netizen. Terima kasih Bu ceritanya. Terima kasih juga.